sudah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di podcast Room Sharing is Caring bersama saya Safri. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang masya Allah banyak pengalamannya, banyak partisipasinya, bahkan banyak sekali perjuangan-perjuangan beliau di lapangan. Ini dia narasumber kita, yaitu Bang Latif Alfit Lewaria. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang sibuk lagi pulang kan. Baru nyampe beberapa minggu, 2 minggu terakhir, dan sekarang kegiatannya di kampung doang. Di kampung doang, masya Allah. Berarti dari Jakarta ya ke sini? Siap. Oke, ya pengenalan singkat saja bahwa Bang Latif ini seorang penggiat atau seorang pencinta alam yang wisata lah, berkelana banyak di beberapa komunitas, ada di KPA Laskar Alam, ada juga di dunia literasi juga, di Rumah Belajar Ceria, di MRI Jakarta Barat, sempat juga jadi pengajar di Kapoja Jakarta, komunitas peduli anak jalanan. Masya Allah, luar biasa ya. Sekarang juga sibuk sebagai masuk di salah satu divisi rescue menolak waras. Masya Allah, luar biasa ya Bang. Banyak sekali teman-teman. Jadi Bang Latif ini banyak pengalaman sekali. Ya, gini nih Bang, kita bincang-bincang ya. Boleh. Oke, jadi ini sekarang kan lagi sibuk di DERM ya. Sudah diganti ERM. Iya. Kenapa sih bisa diganti dari DERM sampai ke ERM? Kalau itu saya kurang paham juga, itu kan kebijakan para atasan ya. Iya. Jadi D-nya itu hilang tapi dipertahankan RM-nya. Jadi awalnya itu Disaster Emergency Response Management, sekarang jadi Emergency Response Management. Oh, jadi ERM sekarang Emergency Response Management. Itu singkatan dari DERM berubah ke ERM. Tapi tetap dipertahankan emergensinya ya. Iya, Oke, itu aja. itu penting juga sih. Oke. Terus Bang, bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai bergabung di tim ERM? Awalnya itu kita aktif di masing-masing Korwil MRI, khususnya di saya aktivasi waktu itu di Jakarta Pusat. Tapi karena KTP saya Jakarta Barat, saya ditempatkan sesuai dengan alamat domisili saya Jakarta Barat. Nah, terus saya gabung sama Cluster Rescue. Ada pemilihan beberapa klaster ya waktu awal orientasi 2017 itu, dan karena memang basic saya di rescue, karena di pecinta alam juga, akhirnya saya lebih tertarik untuk masuk ke rescue dan bergabung sama tim rescue Jakarta Barat. Gak lama dari situ kita dipanggil beberapa personil terbaik dari masing-masing klaster yang ada di tiap korwil. Kita digabungkan di salah satu wadah pasukan khusus namanya Menolak Waras Team. Gugus paling terdepan di bawah RM yang siap siaga untuk emergency response management. Jadi ada tim yang namanya menolak waras ya. Menolak waras. Waduh, masya Allah. Jadi teman-teman, nanti kita akan tahu kenapa sih ada yang namanya menolak waras tim. Ini yang berada di bawah koordinasinya ERM saat ini ya. Siap. Oke Bang. Terus berarti kalau dari Bang Latif katakan tadi bahwa harus punya pengalaman di lapangan gitu, kayak di pecinta alam, di rescue. Berarti salah satu syaratnya harus punya pengalaman itu juga. Kebanyakan teman-teman yang ada di Menolak Waras Team semuanya memang punya basic dari dunia pecinta alam gitu kan. Jadi untuk menyatukan feel di dalam tim itu nggak susah. Kalau di ERM sendiri, Bang Latif diamanahkan sebagai apa atau ditugaskan sebagai apa? Komandan Divisi 1. Komandan Divisi 1. Iya. Itu sebagai apa sih? Bertugas untuk memantau dan mengkoordinir ketika kita turun emergensi peralatan APD. Itu tugas saya, terus juga koordinasi di lapangan. Nah, terus juga di Menolak Waras Tim sendiri tuh tugasnya tidak terlalu spesifik. Kalau memang satu tim 4 orang di double cabin high loop, kita turun, contohnya emergency response banjir. Jadi turun 4 orang itu, satu fokus untuk driver, nah satu untuk mapping lokasi, satu buat koordinasi, satu siap untuk backup alat-alat. Nanti ketika sudah selesai turun di lapangan, kita sama-sama siapkan alat dan turun ke air pun nggak semua 4-4-nya langsung turun. Ada 2, kalau nggak 3 orang yang di atas perahu.
Jadi satu tetap safety officer di atas. Terus udah berapa lama bergabung di RM nih Pak? Di RM dari 2018. Dari 2015 2015 saya. masuk 3 tahun ya? Siap. Udah masih Masya Allah. Jadi teman-teman luar biasa ya Bang Latif, banyak pengalamannya. Di divisi 1 rescue nih, kenapa kok bisa dijuluki sebagai tim menolak waras? Jadi di Jabodetabek itu ada gabungan rescue dari masing-masing cabang. Ya. Ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Bogor, Tangerang, juga Depok, Bekasi. Itu punya grup sendiri. Itu koordinator wilayah RM. Sampai ke tingkat itu dari masing-masing klaster yang paling terbaik diambil beberapa personil untuk masuk di menolak waras. Di menolak waras sendiri sampai sekarang itu nggak lebih dari 15 orang. Jadi kenapa dinamakan menolak waras itu? Pada hakikatnya ketika ada bencana kan orang-orang lebih memilih untuk menyelamatkan diri, Ya. lebih memilih untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara kita kayak orang gila yang udah nggak punya otak waras lagi, lebih memilih untuk terjun dan masuk ke dalam lingkaran lokasi bencana gitu kan. Makanya kita namakan tim kita itu menolak waras. Menolak untuk waras, dan kita memang gila gitu. Ketika ada emergency, ya kayak misalkan kemarin ada saudara-saudara kita yang dari Rohingya yang terdampar di Aceh, itu yang pertama dikirim ke sana untuk respon tim kita menolak waras. Terus yang ke Batam atau pokoknya di sana itu ketika ada emergency pertama kali, yang pasti turun untuk mapping lokasi dan ke lokasi bencana itu perwakilan dari tim menolak waras. Nanti setelah itu kalau memang membutuhkan personil, baru relawan setempat diberdayakan. Kalau memang butuh lagi, ada backup lagi dari menolak waras. Kalau dari tim menolak waras atau tim RM sendiri, ini kan lebih pada ketanggap bencana nih. Siap. Nah, ketika ada bencana terjadi di suatu daerah, itu butuh berapa waktu atau punya target nih? Misalnya kejadiannya hari ini, berarti besok harus sudah sampai atau punya target sendiri untuk waktu khusus itu? Nah, kalau untuk lebih spesifiknya itu kita tunggu perintah atasan. Iya. Jadi ketika ada emergency, atasan perintahkan untuk siap dan turun ke lapangan. Para komandan ini yang duluan turun. Nah, setelah itu mereka mapping lokasi selesai, baru mereka bikin berita ke sana, membutuhkan personel, baru tim turun kayak gitu. Terus ketika di emergency yang ada di lapangan nih, sudah diberikan amanah-amanah apa saja gitu ketika ada emergency di lapangan ini, diutus Bang Latif untuk turun, amanah-amanah apa saja yang dipercayakan gitu? Pertama ketika turun dan 1 hari sebelum pelepasan dari Mako, markas komando itu kita memang dibekali. Misalkan kemarin yang emergency jauh itu terakhir di Mamuju, kita diingatkan bahwa watak-watak orang Makassar sampai ke wilayah timur ini kan agak sedikit keras. Jadi memang harus benar-benar pahami watak-watak mereka. Nada dan intonasi ke saat kita berbicara dengan orang asli situ tuh benar-benar harus kita jaga. Pemilihan diksi bahasa, terus body language kita harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita ngomong baik, mereka nganggapnya kayak nantang. Nah kayak gitu. Terus juga lebih ke spesifik, misalkan kita turun kemarin tuh 2 mobil, satu mobil tuh 2 orang, jadi driver dan co-driver. Nah setelah itu sampai sana, arahan dari Kang Usul tuh kita untuk backup distribusi. Bukan cuma itu doang, pas sampai di Mamuju tanggung jawabnya malah lebih. Saya juga megang tanggung jawab ketika Cemariam pulang, saya ambil tanggung jawab untuk megang dapur umum pusat. Terus juga saya megang untuk pencetakan kemitraan dan membackup dokumentasi tentang kemitraan. Jadi ketika turun ke bencana itu, setelah fase emergency untuk pencarian dan pertolongan selesai, ditutup sama Basarnas dan masa recovery udah dimulai, maka kita akan membackup untuk fase recovery, entah itu pendistribusian atau menyalurkan bahan-bahan yang memang sudah dari donatur kayak gitu. Jadi tidak menentu ketika turun ke lapangan, tidak menentu untuk tugasnya apa saja gitu. Oke nih Pak, dari tim menolak waras sendiri selama bertugas sudah berapa kali diutus untuk turun menanggapi bencana dan di mana saja lokasinya? Wah kalau di situ banyak. Pokoknya kalau setiap kali ada emergency dayung patah itu dalam bahasa rescue itu korban tenggelam. Iya, korban tenggelam. Nah korban tenggelam. Jadi setiap kali ada dayung patah itu pasti ikut membersamai. Jadi masuk dalam lingkaran Potsar, Potensi SAR Jakarta, di bawah naungan Basarnas, sama-sama untuk mencari korban tenggelam. Terus juga ada kebakaran, tanah longsor dan lain-lain. Itu pokoknya setiap kejadian yang memang membutuhkan tim dan kita terjun, itu loh.
Jadi gimana ada butuh itu selalu tim Iya, siap. menolak waras ada selalu. Selalu ada menolak Masya waras. Allah. Jadi tim menolak warasnya benar-benar tidak waras lagi ya. Orang gila semua itu kan. Luar biasa ya. Masya Allah. Terus selama berada di lapangan nih, selama turun lapangan melakukan emergensi, apakah ada kendala-kendala yang dialami? Kalau kendala, mau bilang kendala ya pasti ada ya. Iya betul. Saya ingat pesan dan Gus bahwa kita yang diutus harus benar-benar tanggung jawab, loyal, terus tuntas. Jangan sampai kita yang diutus malah jadi beban kayak gitu. Jadi kalau kita diutus berarti kita dipercayakan untuk bisa membawa kabar gembira, bisa lebih bermanfaat untuk orang yang mau nanti kita bantu, bukan malah datang ke sana dan malah merepotkan tim. Ya. Jadi kendala apapun itu di lapangan ya udah itu tanggung jawab, itu risikonya. Ketika lo turun ke lokasi bencana, di situ bukan tempat untuk have fun, bukan tempat untuk holiday. Kesana tuh memang tempat emergency yang memang benar-benar darurat. Ya ketika niat dari awal ditelepon untuk siap emergency berarti rasa tanggung jawab itu udah mulai tumbuh. Di mindset itu berpikir bahwa gue kesana bukan untuk main-main, gue kesana untuk mau menolong orang, gue kesana untuk bukan berhura-hura, gue kesana untuk harus bermanfaat dan harus berguna untuk tim. Masya Allah luar biasa nih Bang Latif. Selama bertugas di tim menolak waras atau turun ke lapangan langsung untuk menanggapi emergensi yang terjadi, itu dari tim menolak waras sendiri itu diberikan tugas berapa lama untuk menyelesaikan atau menanggapi masalah yang ada di lapangan gitu? Tergantung. Yang ada tertera di surat tugas pertama tuh dan yang terjadi di lapangan tuh berbeda. Misalkan kemarin di Mamuju tuh kita ditugaskan hanya sampai tanggal 31 Januari. Tapi nyatanya kita ditarik balik di tanggal 20-an akhir di bulan Februari. Jadi ketika kita udah ditelepon nih, siap untuk emergency response, kita bilang siap, pulang, packing, apapun yang terjadi ketika sudah ada di lokasi bencana, pantang untuk kita untuk minta pulang dulu. Sampai benar-benar memang seluruh tim ditarik pulang, baru bisa kita pulang. Nah, terjadi juga kemarin di Malang, terakhir respon gempa Malang. Di surat tugas itu kita cuma ditulis 1 minggu, 7 hari. Tapi nyatanya sampai awal Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita di sana gitu, sampai selesai Lebaran 2 hari baru kita ditarik keluar. Jadi nggak spesifik yang ada di surat tugas itu sama di lapangan tuh memang berbeda. Pokoknya kalau sudah diembankan tanggung jawab untuk harus turun ke lapangan, maka apapun yang terjadi, berapa lama pun itu harus siap dan pantang untuk kita minta dan izin mau pulang dulu. Itu pantang sekali. Pantang sekali. Jadi memang harus benar-benar tuntas ya tadi. Selama bertugas, ada nggak kisah yang paling berkesan menurut Bang Latif selama di lapangan gitu? Apa ya? Mau bilang kisah yang paling berkesan setiap turun untuk membantu dan respon emergency itu semuanya berkesan kan ya? Karena dari kacamata saya sendiri senang untuk bisa berbuat baik dan bisa berguna untuk orang lain gitu kan. Karena kalau saya sendiri tanam untuk diri saya berstigma bahwa di masa muda saya harus benar-benar tuntas. Ini fase emas saya harus banyak-banyak belajar, dan ketika saya udah tuntas sama diri saya dan ketika saya nanti melangkah ke jenjang yang satu lebih ke atas lagi tentang problem solving, tentang manajemen konflik, tentang bagaimana nanti menyikapi masalah, itu saya harus benar-benar tuntas begitu. Jadi setiap kalau mau bilang kisah yang paling manis, kisah yang paling wah, menurut saya setiap kali saya turun tuh itulah kisah yang wah gitu kan. Itu kisah yang romantis. Itu semuanya wah. Semua berkesan sekali. Semua ya. yang berkesan. Masya Allah. Terus nih, Bang Latif, ketika ada bencana nih, ketika ada musibah atau kejadian yang terjadi di lapangan, ketika diminta, apakah memang itu harus wajib ataukah punya ketika ada urusan yang lain harus bisa menolak? Selama ada emergency dan diminta, saya nggak pernah nolak sih. Sebenarnya menolak sih. Saya nggak pernah nolak. Bahkan teman-teman yang ada di markas pun, yang sering ke markas, itu kayak gua dong. Kayak misalkan kita turun emergency, yang lain nggak ikut, pasti yang lain tuh ngikut Romli gitu, rombongan liar. Jadi karena memang haus untuk aksi gitu. Kita di sana punya slogan, hidup ini tentang aksi, bukan panutan basi. tidak ada alasan untuk menolak ya. Tidak ada alasan untuk menolak. Bahkan harus kayak Harus dimanapun, kapanpun, jam berapapun. Waktu itu pernah ditelepon jam 3 atau jam 2 subuh, jam 2
pagi gitu. Ya. Dan itu benar-benar siap meluncur. Terus Bang Latif sendiri nih mungkin punya tips atau punya sedikit motivasi atau harapan kepada kita teman-teman relawan yang terlibat langsung di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang memang punya tujuan yang sama dengan ERM, yaitu membantu masyarakat yang ketika ada musibah gitu. Mungkin punya tips atau harapan gitu. Siap. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman di MRI Maluku dan teman-teman MRI se-Indonesia, saya mau berpesan kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman tergerak hatinya untuk pertama kali untuk mengikuti orientasi relawan, di situ teman-teman sudah dititipkan sama Allah bahwa teman-teman bisa, bahwa teman-teman mampu. Kepercayaan itu, tekad awal teman-teman itu yang membuat teman-teman nanti bakalan bisa wujudkan apa yang teman-teman mau dari awal. Intinya ada pepatah bilang bahwa semua kembali ke niat. Inama amalu niat, ya. Tergantung niatnya teman-teman. Banyak juga yang masuk, tapi ketika aksi-aksi kecil mereka tidak mau. Mereka lalu memilih untuk aktif dan lebih berpartisipasi di aksi-aksi yang besar. Mau aksi kecil, mau aksi besar, itu nilainya sama saja. Tergantung kembali ke niat kita masing-masing. Kita bisa menyelesaikan tugas kita ketika kita di lapangan, kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di lapangan, karena sejatinya kita sebagai relawan turun ke lokasi bencana adalah untuk bisa mengatasi problem-problem yang ada di lapangan kan. Jadi ketika kita turun di lapangan, kita hanya datang untuk menjadi beban, buat apa gitu. Nilainya bakalan berkurang, niat kita juga bakalan berkurang. Tergantung, semua kembali ke niat. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang ikhlas, dengan kelapangan dada, maka langkah kaki pun selangkah pun akan dihitung sebagai amal ibadah gitu kan. Pak Anies Baswedan tuh pernah bilang bahwa relawan itu tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Saya sendiri punya pegangan berupa kalimat yang selalu saya pegang. Dimanapun kaki saya berpijak, di situ bahagia akan saya ciptakan. Dimana kaki berpijak, di situ bahagia harus tercipta. Jadi ketika kita mau berproses dengan sungguh-sungguh dan berproses secara ikut ramai, itu hasilnya bakalan berbeda. Jadi pesan untuk teman-teman semua, ketika teman-teman di usia muda, saya juga masih di usia muda, masih ganteng, belum tua banget gitu ya. Maksudnya kita sama-sama belajar. Iya betul. Bahwa orang-orang pernah bilang bahwa guru yang paling terbaik dalam hidup itu adalah pengalaman. Tuh. Apa-apa yang teman-teman tanam hari ini bakal teman-teman tuai di hari besok. Apa-apa yang teman-teman pegang di hari ini bakalan teman-teman dapatkan hasilnya yang lebih maksimal di hari besok. Nih, tadi harapan atau tips untuk teman-teman relawan. Jadi ingat, kembali kepada niat ya. Niat. Terus tips untuk teman-teman yang mungkin yang sedang nonton live kita di MRI ACT Maluku ini, mungkin punya tips ketika harus menjadi orang yang menolak waras ketika ada bencana itu. Mungkin punya tips ketika ada bencana gitu. Apa ya? Untuk para pemirsa yang sedang menonton live podcast ini, ya kan? Di dalam diri kita, siapapun kita, jiwa relawan itu pasti tertanam dalam diri kita. Sekalipun kita tidak dilegalkan secara sah bahwa kita adalah relawan. Nggak harus punya ID card untuk harus jadi relawan, nggak harus punya baju relawan untuk jadi relawan, nggak harus bergabung di komunitas atau organisasi kemanusiaan untuk bisa jadi relawan. Setiap kita adalah penolong, setiap kita adalah guru, setiap kita adalah murid. Jadi untuk teman-teman, ketika terjadi emergensi dan teman-teman ada di lapangan dan dekat di lokasi kejadian, ketika teman-teman merasa saya mampu untuk bisa membantu, saya bisa untuk membantu, dan ketika saya turun, saya tidak nanti membuat susah orang lain, maka jangan sampai niat itu, kemampuan teman-teman itu teman-teman pendam sendirian. Karena sejatinya apa-apa yang Allah telah titipkan kepada kita itu juga menjadi bagian bahwa harus kita manfaatkan untuk orang lain. Seperti itu. Jadi memang semua dari kita punya jiwa kepedulian masing-masing. Cuma tinggal kita bagaimana cara mengimplementasikannya ya. Oke banget. Iya, dari pengalaman teman-teman. Iya, info paling penting adalah Bang Latif ini asli orang Ambon ya. Orang mana asli
Asli orang Jazirah, orang Wangka. Orang Wangka. Jadi perlu kita banggakan juga bahwa ternyata tidak selamanya bahwa orang Ambon itu punya mental yang kecil, tidak punya jiwa yang kecil. Buktinya teman-teman salah satu contoh adalah Bang Latif yang memang sudah berkecimpung dalam dunia kebencanaan, yaitu di ERM sendiri itu. Bahkan punya tim yaitu menolak waras, benar-benar jadi orang gila ya, luar biasa ya. Tak terasa nih Bang Latif, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita. Semoga harapan kita, harapan dari Bang Latif untuk kita dan teman-teman relawan, untuk teman-teman yang menonton live kita, semoga harapan itu tidak ada menjadi sebatas harapan saja, tapi menjadi sebuah eksekusi nyata di lapangan ketika ada yang membutuhkan. Jadi bukan hanya untuk teman-teman, bukan hanya ketika ada bencana baru kita memberikan kepedulian kita, tetapi ketika saudara kita di tetangga kita atau orang-orang terdekat kita mengalami kesulitan, perlu juga kita membuatkan itu sebuah bencana juga untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi bencana bukan berarti bencana yang besar ya, berarti ya. Jadi bencana itu salah satunya ketika mereka kelaparan, itu juga musibah buat mereka juga. Bisa menolong mereka, berarti kita sudah menyelamatkan satu nyawa untuk keberlanjutan hidup. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Malti. Sama-sama, terima kasih juga telah diundang. Iya, semoga tetap istiqomah dalam kebaikan. Semoga tetap semangat menjadi tim menolak waras. Menjadi orang gila, bukan orang gila di jalan ya, tapi orang gila yang memang menjadi berbeda dari orang lain ketika ada bencana gitu. Otak-otak warasnya dihilangkan habisnya. Oke, terima kasih kepada tim yang telah membantu menyukseskan podcast ini. Terima kasih pula kepada teman-teman yang telah menonton live podcast room sharing is caring dari ACT Maluku. Terima kasih kami mengucapkan. Sampai jumpa lagi di podcast room selanjutnya. Salam inspiratif. Masya Allah.